Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di sini nama saya Hasbullah Muhammad Iqbal, Prodi TI. Di sini saya akan menjelaskan tentang WAP. Apa itu WAP? WAP adalah singkatan dari Wireless Application Protocol yang merupakan sebuah protokol komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara instan melalui perangkat nirkabel genggam. Untuk fungsi WAP sendiri adalah WAP digunakan untuk mengaktifkan akses internet di ponsel seperti PDA dan lainnya yang sejenis. Yang kedua, walaupun kita tidak dapat memiliki akses ke komputer kita setiap saat untuk terhubung ke internet dan kita ingin memeriksa email. Dalam situasi seperti ini, WAP pun dapat berfungsi dan menjadi berguna. Yang harus kita lakukan adalah membawa ponsel kita atau PDA diaktifkan ke WAP. Untuk komponen utama WAP sendiri, yang pertama adalah wireless, perangkat wireless yang mendukung WAP. Kedua, WAP gateway. WAP gateway di sini adalah sebagai mediator. Yang ketiga, server. Sedangkan server di sini mereka adalah yang menjadi asal dokumen. Oke, selanjutnya adalah kelebihan WAP. Kelebihan WAP yang pertama adalah network atau jaringannya yang independen. Hal ini dikarenakan lantaran WAP bekerja pada semua jaringan seluler. Yang kedua, metode WAP sudah diadopsi dari hampir 95% produsen ponsel di dunia. Mereka memanfaatkan wireless internet access yang diimplementasikan dalam sebuah frekuensi. Yang ketiga, WAP yaitu sebuah standar protokol di mana aplikasinya adalah WAP browser yang dapat digunakan dalam semua sistem operasi populer. Dan yang terakhir, keuntungan dari wireless application protocol ini termasuk fleksibilitas perangkat dan pengoptimalan internet. Sedangkan untuk kekurangan WAP itu sendiri, yang pertama, konfigurasi ponsel untuk layanan WAP masih terbilang sulit. Yang kedua, jumlah telepon seluler yang mendukung WAP masih terhitung sedikit. Walaupun di tahun 2020 sekarang ini, rata-rata telepon seluler sudah memilikinya. Yang ketiga, keterbatasan utama teknologi WAP adalah kecepatan koneksinya. Dan yang terakhir, kurangnya fungsionalitas. Sebagian besar pengguna mengalami kesulitan mengetik, menghubungkan, dan memasukkan informasi ketika menggunakan teknologi WAP. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, WAP menggunakan bahasa pemrograman WML atau Wireless Markup Language. Cara kerjanya yaitu pertama, pengguna menekan tombol ponsel yang terhubung ke suatu alamat di internet atau URL. Yang kedua, ponsel mengirimkan URL request ke WAP gateway menggunakan protokol WAP. Yang ketiga, gateway menciptakan HTTP request ke URL yang bersangkutan dan mengirimkannya ke web server. Lalu, yang keempat, HTTP request diproses oleh web server. URL tersebut bisa merujuk ke file WAP statis atau digunakan oleh script CGI untuk menciptakan suatu WAP konten. Server akan mengambil file ini dan menambahkan HTTP header padanya, atau bila URL menspesifikasikan suatu script aplikasi, maka server akan menjalankan script ini. Lalu, web server mengirimkan WML konten yang telah ditambahkan HTTP header. Kemudian, WAP gateway memverifikasi HTTP header dan WML konten, lalu melakukan encode menjadi format biner. Kemudian, gateway menciptakan WAP response yang berisi WML dan mengirimkannya ke ponsel. Dan yang terakhir, ponsel menerima WAP response
dan memproses WML untuk menampilkan isinya. Nah, sebagai catatan, kalau yang di browser itu dokumennya HTML. Nah, sedangkan kalau di ponsel itu dokumennya menggunakan WML. Jadi, ketika kita membuka browser di web dengan di HP itu berbeda dokumennya. Nah, sebagai contoh, kalau si klien meminta informasi dari ponsel itu dalam bentuk HTML, itu bakal diterjemahkan dahulu oleh WAP Gateway ke dalam WML, kemudian baru dikembalikan lagi ke klien. Nah, apabila si klien meminta informasinya langsung berupa WML, maka si WAP Gateway langsung mengirim kembali informasi ke klien dalam bentuk WML juga.